Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fatih Abdul Aziz, calon guru penggerak Angkatan 11, akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP IT Al-Uswah, Surabaya. Baik, Ustazah, kita mulai nggih untuk diseminasi tentang aksi nyata yang saya lakukan di sekolah SMP Al-Uswah Surabaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang semoga berkah dan penuh manfaat ini. Dan terima kasih kepada Ustazah Fitri sudah memberikan waktunya dan mengumpulkan teman-teman untuk membantu dalam mendiseminasikan budaya positif yang akan saya sampaikan setelah ini. Baik Ustazah, sedikit banyak saya sudah belajar di guru penggerak tentang aksi nyata terkait budaya positif. Akan saya coba jelaskan dan sesuai dengan pemahaman saya setelah penerapan saya juga di kelas, bagaimana budaya positif itu mulai saya coba tahapkan di setiap kelas yang saya masuki. Nanti monggo bisa juga dipraktekkan di kelas panjenengan. Intinya adalah konsepnya seperti ini, teknisnya jenengan nanti atur sesuai dengan karakternya panjenengan masing-masing. Seperti itu nggih. Baik, aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang beberapa materi gitu nggih. Jadi budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah terjadi di sekolah menjadikan rutinitas anak-anak tanpa harus diperintah, mereka sudah melaksanakan. Nah, isinya adalah adanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita coba jabarkan satu-satu secara konsep dan prakteknya. Yang pertama adalah disiplin positif, di mana disiplin positif itu lebih kepada anaknya. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Daina Gosen, ya, disiplin itu belajar dan murid. Ini secara bahasa Latin. Dan alasannya adalah supaya siswa bisa mengetahui mengapa dia melakukan suatu kegiatan. Sehingga ketika dia diperintah, kamu harus pakai bed, maka dia tahu alasannya kenapa harus pakai bed, tidak hanya sekedar perintah. Gitu. Nah, murid yang merdeka itu adalah memiliki kedisiplinan diri yang kuat, jadi kesadaran diri yang memang timbul dari dia. Dia tahu alasan kenapa kok harus melaksanakan peraturan atau kedisiplinan di sekolah. Kemudian disiplin diri ini akan membentuk sebuah motivasi, dan motivasi yang paling baik adalah motivasi dari internal atau intrinsik. Jadi ada internal dan eksternal. Kalau internal itu dari diri sendiri, yang eksternal itu dari pihak luar, misalnya gurunya atau dari sekolah atau dari orang tua. Nah itu biasanya bagi yang anak-anak yang belum memiliki disiplin yang kuat itu perlu bantuan motivasi eksternal, peraturan-peraturan, kebijakan dari setiap orang dewasa gitu. Tapi kalau anak-anak sudah paham, sudah tahu alasannya, dan dia bisa membentuk disiplin itu sendiri, maka itu akan menjadi sebuah motivasi intrinsik. Nah ini poin pentingnya, sebagai guru kita akan dituntut untuk membentuk dan menumbuhkan motivasi intrinsiknya setiap anak. Nah ini disiplin sebagai kontrol diri. Ini menurut Dr. William Glasser menjelaskan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol ini, ya, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi anak itu melakukan sebuah pelanggaran, sebuah tindakan yang benar ataupun yang salah, itu sebenarnya memiliki suatu tujuan. Nah, tapi di teknisnya, di pelaksanaan kita sebagai guru atau orang tua, kadang disiplin itu menjadi kontrol untuk anak-anak supaya manut sama kita. Itu yang menjadikan sebuah bahasaan di sini ilusi. Maka Dr. William ini menyatakan sebuah teorinya mengenai tentang kontrol, ya, kontrol teori, di mana ada ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, murid sedang
Tapi sebenarnya murid itu tidak manut dengan jenengan begitu saja dari motivasi dirinya, tapi dia itu memang membuka diri, mengizinkan bahwa dia itu dikontrol oleh panjenengan. Tapi kalau dia sudah sadar dan dia nggak mau atau nggak ikut peraturan, berarti dia tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Jadinya kita semua memahami itu, nggih. Jadi disiplin itu tidak untuk mengontrol murid, isinya ini. Kemudian ilusi berikutnya adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu seperti bujukan, itu ya, seperti reward, pujian. Kadang kita melakukan itu supaya anak itu melakukannya lagi. Nah, tapi dalam sebuah konsep kontrol teori ini itu kurang pas, gitu, karena memang anak-anak akan ketergantungan dengan penghargaan atau pujian tersebut. Berikutnya adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini identitas gagal. Nanti ada identitas sukses dan gagal akan saya jelaskan. Di mana murid akan merasa buruk tentang diri mereka ketika dia misalnya tidak tepat masuk musola. Jadi dia dihukum. Maka dalam dirinya itu merasa, oh saya ini orangnya gagal ya, oh saya ini salah ternyata. Jadi down-nya itu bukan down merasa bersalah, tapi langsung down menyalahkan dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri. Ada yang seperti itu, ada pun mungkin sudah kebal, nah nanti ini yang menjadi identitas gagal yang bukan tujuan kita seperti itu. Kemudian ada ilusi orang dewasa, ya kita semua, orang tua, guru, dan semua yang lebih dewasa dari anak-anak, memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, terkadang kita mungkin mengingat memori kita dulu pas kecil, ketika ada orang dewasa memerintah atau memarahi, kita patut untuk mengikuti. Nah, sehingga hal itu membuat orang dewasa memiliki tanggung jawab kepada murid atau anak-anak untuk berbuat hal-hal tertentu. Ya mungkin jiwa-jiwa dewasa gitu, untuk membimbing bertanggung jawab pada anak-anak yang lebih muda. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi saja bahwa tidak seperti itu caranya untuk mengontrol anak-anak atau mendisiplinkan anak-anak. Gitu. Nah berikutnya, inilah tujuan utama dari disiplin positif. Kita, khususnya di sekolah ya, sebagai guru, menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercayai. Jadi nilai kebajikan mungkin bisa kedisiplinan, tanggung jawab, mandiri, kreatif, inovasi, dan sebagainya. Kita yang harus menanamkan motivasi atau menumbuhkan ini atau membentuknya sesuai dengan yang mereka inginkan, dengan menghargai dirinya sendiri, bukan sesuai dengan harapan kita. Jadi dipahami kembali bahwa kita tidak ingin mencetak anak-anak seperti apa yang kita inginkan, tapi kita giring anak-anak sesuai dengan kemampuan atau yang dia inginkan, sesuai karakternya masing-masing. Kita cuma memfasilitasi. Meskipun kita punya keinginan, tapi caranya jangan langsung, saya ingin kamu jadi presiden, makanya kamu harus gini-gini ya. Boleh, tapi jangan didikte gitu, digiring. Kalau kamu mau jadi presiden, kira-kira yang dibutuhkan apa? Kira-kira kalau kamu mau jadi pakar hukum, sekolahnya di mana? Apa yang harus disiapkan, apa yang dipelajari. Nah, seperti itu. Kita sebagai fasilitator untuk menggiring anak-anak sesuai dengan keinginan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk disiplin positif seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang kemarin saya coba pelajari cukup nyentil ya terhadap kita, karena kita selalu melaksanakan tapi tidak merasakan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sebuah tindakan. Yang pertama adalah alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya melakukan ini itu supaya nggak kena hukuman, nggak kena SP, nggak kena marah orang tua. Ya, kita menghindari itu. Yang kedua, untuk dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Guru terbaik, karyawan terbaik, kita mengharapkan hal tersebut. Ya. Nah itu bisa jadi motivasi yang menjadi perilaku manusia. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga ini. Dia termotivasi karena dirinya sendiri, karena dia ingin mengembangkan sesuai karakternya diri sendiri. Jadi tidak dari paksaan ataupun dari faktor yang lain. Harapan kita seperti ini. Tapi kita tidak memungkiri ini juga selalu ada di kita. Cuman kita ya ke away gitu, langsung berangkat aja supaya nggak peduli dengan motivasi ini. Nah, Ustazah ini contoh salah satu ketika menerapkan sebuah hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Setelah motivasi, kalau kita sudah memahami motivasi mereka, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada perbedaan, ya. Kalau hukuman itu bahasa gampangnya yang menyakitkan gitu aja. Yang konsekuensi itu sesuai peraturan atau tidak nyaman, tapi tidak menyakitkan. Contoh misalnya, kalau hukuman ini misalnya yang tidak sesuai yang dilanggar. Contoh, dia terlambat. Hukumannya adalah lari misalnya. Nah, itu kan terlambat sama lari kan tidak nyambung. Kecuali guru olahraga. Kamu kok terlambat ikut pelajaran olahraga? Ya udah kamu lari. Nah, itu boleh. Karena sesuai dengan mapelnya olahraga. Ya. Kalau dia masalah pokoknya fisik biasanya. Nah, kalau konsekuensi ini yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya telat ke musola harus pakai apa misalnya ya, nama misalnya itu. Nah, saya terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Kadang itu menjadi konsekuensi yang tidak menyakitkan, tapi dia tidak nyaman. Atau kamu tidak bawa buku, maka berdiri misalnya gitu. Nah, tidak nyambung ya, tidak nyambung dengan apa yang kalau nggak bawa peralatan ya harusnya konsekuensinya mencari atau pinjem. Tapi kalau gue cuma berdiri, maka dia cuma tidak nyaman. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu berbeda. Jadi mereka yang membuat atau menentukan hukumannya sendiri, kita yang membimbing atau mengarahkan bahwa kamu yakin ya akan melakukan ini ya. Contoh, misal saya yang sudah praktekkan itu ketika yang kelas 9 ya. Ketika mereka sepakat, Ustadz, ada keyakinan kelas kalau ngomong generasi alfa harus minta maaf di musola gitu. Itu saya bukan membuat atau mengarahkan, enggak, tapi mereka sendiri yang menyampaikan. Ya sudah. Hingga kemarin kan sudah terlaksana Senin dan Selasa kan selalu ada yang melanggar gitu. Jadi kita cuma menawarkan, silakan mau buat keyakinan kelas seperti apa? Oh, ini. Kira-kira apa ya yang kamu lakukan ketika melanggar? Nah, kita tawarkan kembali. Mereka yang menjawab seperti itu. Kalau mereka buntu nggak punya ide, kita tawarkan. Misalnya apa? Minta maaf ke guru, kepala sekolah, bagaimana? Enggak. Yang lainnya. Jadi kita cuma menawarkan, tapi tidak meminta untuk melaksanakan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak anak-anak. Nah, restitusi itu memilih jalan tengah, sehingga kalau sebagai korban, ya, kalau hukuman, korban itu mendapat keadilan, ya sesuai, ya, apa yang dia lakukan dapat pelanggaran. Tapi kalau konsekuensi, korbannya bisa diabaikan atau dimaafkan, atau ditoleransi lah. Oh, ya udah kamu anak baik, ya udah konsekuensinya istighfar saja misalnya gitu. Nah, lebih diringankan. Tapi kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti dalam arti dia sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Mendapat penguatan, nah ini secara umum seperti itu. Nah, ini yang menjadi titik berat yang kemarin saya, apakah benar seperti itu? Nah, monggo kita cek bareng-bareng ya. Dihukum oleh penghargaan. Kata-katanya cukup menyelekit ya. Ini katanya Pak Alfiqoh. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dalam belajar. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri itu penghargaan. Jadi ketika mereka ngitung matematika bisa, yaitu penghargaannya. Bukan ngitung-ngitung bisa, oh karena kamu bisa, tak kasih 100 ya, tak kasih permen ya, tak kasih roti ya. Nah, itu malah ini tadi. Ketika dia, oh ternyata kalau aku benar dapat permen ya, udah besok tak benar lagi. Ketika dia salah, dia akan kecewa berat. Karena dia habis naik, jatuh, jeglek. Gitu. Maka dari itu, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama, penghargaan nilainya itu sama dengan menghukum. Jadinya menurut Pak Alfiqoh, jadinya hukum itu ternyata penghargaan itu ternyata menghukum. Gitu. Jadi memang tidak bisa memaksimalkan potensinya dalam proses belajar mengajar. Jadi hati-hati sekali dalam memberikan penghargaan bahwa tidak semuanya harus dikasih reward gitu ataupun hukuman. Jadi ada memang seperti penghargaan secara mungkin tanpa harus dikasih tahu, mungkin dengan feedback, oh kamu bagus sekali ya, kamu luar biasa. Itu insya Allah sudah cukup karena mereka keberhasilan mereka itu ketika dia atau anak-anak bisa belajar dan berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini tadi karena banyak sekali kerugiannya yang diakibatkan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang tadi nih, karena terlalu berharap akan hadiah ataupun berusaha untuk menghindari hukuman, ini harus coba dihindari. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif karena mudah
kecewa tadi ketika tidak dapat. Ini saya merasakan ini juga ya, karena terlalu gebu-gebu, terlalu gebu-gebu mendapat prestasi, ternyata pas nggak dapat kecewa. Nah ini kadang makanya aduh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan, di mana ketika ini mungkin yang menjadi bisa kita diskusikan gitu, bahwa sebenarnya kan kita memang harapannya membuat anak-anak itu kalau memang tidak mampu dalam melaksanakan sebuah tugas yang kita berikan, setidaknya mereka melaksanakan sesuai standar minimal kita. Nah itu jatuhnya adalah menyenangkan guru. Kan pernah ada ya hadis dari itu kan bahwa kalau murid menyenangkan guru akan dapat pahala, biasanya gitu. Nah, ketika siswa bisa berhasil menyenangkan guru, ternyata saudara-saudara, siswa itu ada unsur ketidakjujuran dalam dia belajar. Dia belajar ya untuk menyenangkan guru, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Dia ingin dapat nilai 100, dia gambar bagus, untuk bisa mengerjakan tugas dengan maksimal, misalnya minta tolong guru les bahkan. Ya untuk menyenangkan gurunya, oh karemi direk, ya wes, gak usah ada pelajaran tambahan. Gitu. Kita gurunya enteng, tapi sebenarnya siswa itu tidak jujur. Dalam arti bukan nyontek ya, bukan. Tapi dia tidak mengeluarkan potensinya dirinya sendiri. Apa yang dia inginkan itu tidak dikeluarkan. Sehingga ini yang bisa menghalangi dia berkembang. Penghargaan mengurangi ketepatan, ini juga banyak terjadinya kesalahan karena lebih kepada menurunkan kualitas gitu. Hanya berfokus pada kuantitas saja, pokoknya mengerjakan, pokoknya sudah, pokoknya selesai, tapi tidak melihat ketepatannya, kualitasnya seperti apa, hanya supaya terselesaikan tugas-tugasnya. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, jadi tidak variatif tugas-tugasnya ketika ada tugas yang diberikan, dan kemudian tadi yang kalah akan selalu merasa dihukum ketika tidak berhasil juara. Dan yang terakhir, ini yang menjadi harapan kita bahwa penghargaan itu harusnya bermuncul dari motivasi dari dalam diri intrinsik, dari dianya sendiri, tidak perlu dari motivasi ekstrinsik ya dari orang lain, di mana dia akan terus berkembang sesuai dengan potensi dan cara mereka belajarnya masing-masing. Kalau dia auditori, maka dia akan termotivasi untuk belajar menggunakan auditori, visual ya menggambar, kinestetik ya dengan praktek. Jadi mereka akan terus mengembangkan diri dengan tadi gaya belajar mereka masing-masing apapun mata pelajarannya. Dan lanjut kebutuhan dasar manusia, ini seperti yang sudah disampaikan saat wali kelas kemarin bahwa kebutuhan dasar manusia kita perlu pahami gitu. Jadi setelah motivasi, kemudian hukuman konsekuensi dan restitusi dan berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini saya coba praktekkan kemarin saat sharing time. Ternyata sangat luar biasa memang anak-anak. Ini juga kita bisa praktekkan pada diri kita sendiri bahwa kebutuhan dasar manusia itu 5 ini. Bahwa jenengan butuh bertahan hidup, bersifat fisik kayak makan, minum, kesehatan, BPJS. Nah, itu kebutuhan fisik ya, bertahan hidup. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini yang empat ini lebih ke psikolog, kalau yang ini ke fisik ya. Kebebasan di mana jenengan memiliki banyak kebebasan dalam memilih, misalnya saya mau ngajar pakai video, nah misalnya dibebas, oh boleh. Kamu pakai saya pakai PPT, boleh. Kalau misal dikekang di sekolah harus mengajar menggunakan papan tulis, nah dia nggak bebas akhirnya. Ini saya membuat secara umum guru atau siswa Misalnya jenengan tugasnya harus ditulis di modul atau LKS, nah itu mereka nggak bebas ketika sebenarnya sebenarnya nggak bebas. Makanya kemarin saya praktekkan di modul saya itu sebuah teori kan saya mapelnya praktek. Teorinya gini, setelah pas teori ada 3 kolom. Silakan teori yang ini kalian rangkum sesuai pemahaman kalian. Boleh ditulis, boleh digambar, mind mapping atau ilustrasi, boleh juga langsung dijelaskan ke saya. Nah itu alhamdulillah bervariasi mereka melakukan itu. Kalau yang putra kebanyakan lisan, karena nggak mau nulis ya. Gambar pun mereka nggak pede. Kalau putri banyak yang gambar, jelasin dan juga nulis. Kesenangan, nah ini kepuasan rasa. Jadi ketika jenengan melihat anak-anak membuat gaduh di kelas, itu bukan nakal gitu saudara-saudara. Mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah ini juga saya mesti belajar. Ketika ada anak itu yang misalnya
melempar sesuatu misalnya. Terus dia ketawa atau dia mukul temannya terus dia ketawa, ngatain teman-temannya atau bagaimana. Sebenarnya itu bukan bentuk kenakalan tapi bentuk dia itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Banyak yang terlambat di sekolah, di musola, di kelas. Kadang mereka juga merasa, ada kemarin saya dapat kasus gini. Anak itu ternyata sengaja dimarahi gurunya sama orang tuanya. Setelah saya gali terus dalam, ternyata dia butuh, nanti yang ini ya, dia butuh perhatian. Dan dia akhirnya senang melakukan kenakalan itu. Senang. Terus menerus ya. Dia takkan, loh, kamu kok gak kapok sih disuruh ngepel, bersihkan kamar mandi, nyuci apa. Ternyata dia sengaja gitu supaya dapat perhatian dari gurunya atau orang tuanya. Bayangkan tuh ya, agak wow. Penguasaan, nah ini mungkin ada anak-anak yang antara introvert, ekstrovert gitu. Jadi penguasaan ini lebih kepada dia diakui oleh teman-temannya. Kadang-kadang dia berbuat konyol, membuat jokes-jokes yang agak aneh supaya diperhatikan. Tapi biasanya ciri khasnya dia pengen jadi pemimpin, entah pemimpin kelas, pemimpin organisasi, pemimpin sebuah tim, ya gitu. Dia butuh pengakuan. Yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kasih sayang itu bukan laki-laki dan perempuan, gitu, bukan gitu. Maksudnya kasih sayang itu diterima. Ini yang sering kita temui mungkin, gitu. Yang anak-anak introvert kadang-kadang dia itu sebenarnya pengen berteman, tapi nggak diterima sama lingkungannya. Nah itu yang harusnya kita bantu. Caranya nanti sesuai dengan panjenengan masing-masing. Ini yang sering saya temui juga, kebanyakan mereka punya dunianya sendiri, sudah nyaman dengan kesendiriannya dan kesunyian. Tapi mereka sebenarnya pengen diterima, cuman ya nggak dapat, ya sudah gitu ya. Makanya kita kasih di poin terakhir ini, semoga kita bisa juga membantu anak-anak diterima ke teman-temannya dengan bentuk kasih sayang yang monggo sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi 5 ini bisa juga di kita, bisa juga di anak-anak. Mana saya ngecek, saya sebenarnya di sini, kebebasan ini. Karena kan saya sukanya berinovasi, jadi kadang kebutuhannya. Nanti jenengan kasih kuesioner, jenengan cek sendiri, kira-kira jenengan kebutuhan yang paling dominan itu yang mana. Ada nanti caranya. Nah itu nggih. Jadi tadi sebelum melaksanakan sesuatu, pahami dulu bahwa anak ini kira-kira mau memenuhi kebutuhan apa ya. Terus kira-kira motivasinya dia melakukan ini apa ya? Nah itu yang kita gali. Nanti itu akan menjadi poin di restitusi tadi. Keyakinan kelas. Nah ini yang membuat sebuah, nah gimana ada yang beda. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sama peraturan kelas itu berbeda, ya bedanya tipis sebenarnya. Kalau peraturan kelas atau peraturan kelas sama ketentuan kelasnya itu yang buat gurunya, kita presentasikan ke anak-anak, setuju ya, setuju, dok. Gitu. Jadi gurunya yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka sendiri yang buat, mereka juga yang menentukan apa konsekuensinya, atau apa yang ketika dia tidak melakukan, apa yang harus dilakukan. Jadi pure dari anak-anak. Ini. Suatu kesepakatan yang dibuat untuk mewujudkan pembelajaran yang diinginkan siswa ketika proses belajar di kelas. Jadi anak-anak mau bagaimana sih kondisi di kelasnya ketika belajar. Misal di kelas saya, banyak yang, Ustadz, bolehkah makan di kelas? Boleh. Nanti konsekuensinya gini, makan apa? Makan jajan atau makan permen? Pilih salah satu. Ya, kita batasi. Kita beri bebasan tapi kita batasi. Boleh makan, tapi pilih salah satu ya, jajan atau permen. Oh jajan, oke jajan ya. Terus ditambahi, boleh makan jajan ketika saya tidak menjelaskan. Atau boleh makan ketika saya selesai menjelaskan. Tambahi itunya, konsekuensinya. Kalau ada yang makan, misal selain jajan atau makan ketika saya ngomong, apa hari yang harus kamu lakukan? Ada yang, dibagikan Ustadz, ada yang traktir satu kelas. Nah, itu mereka buat sendiri. Jadi kita cuma mengarahkan saja. Meskipun, Ustadz boleh tidur? Boleh. Ustadz boleh. Boleh silakan, kamu mau tidur berapa menit? 5 menit Ustadz? Oh jangan, 5 menit ya. Nanti kebablasan. Sunnah Rasul, 3 menit. Jangan. Pasti 3 kan sudah. 3 menit tentunya. Oke, 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit, kira-kira harus diapakan kalian supaya bisa terbangun? Oh, disiram Ustadz. Oh, gitu. Terus akhirnya kesepakatan kemarin itu diciprati air, tapi satu kelas. Jadi misal satu mendir tidur, semuanya itu pakai air diceprot, terus nanti ceprot lagi satu-satu gitu.
kesepakatan kelas. Boleh tidur silakan. Tapi jadi kalau tadi kita batasi, kalau melanggar bagaimana? Ya alhamdulillah kita nggak soro mikir gitu. Nggak solo terlalu pikir keras, apa ya yang harus saya terapkan. Anak-anak yang buat, kita cuma menawarkan saja. Nah, tahapan membuatnya, nah ini ya, ini secara formal saja, tapi teknisnya monggo jenengan yang ngatur. Yang pertama itu buat peraturan kelas dengan siswa mengutarakan semua keinginannya dengan bahasa siswanya sendiri. Biasanya kata negatif, biasanya tidak boleh apa? Tidak boleh makan, tidak boleh ngelamun. Misalnya boleh makan, boleh tidur. Nah, nanti kita kumpulkan semua. Biasanya pakai sticky note saya. Ditempel-tempel, apapun mereka yang inginkan, tempel dulu, tulis tempel, tulis tempel. Yang kedua, kita minta anak-anak juga mengelompokkan setiap kata yang sama jadi satu kata saja, kemudian yang beda jadi poin berikutnya. Kemudian kita jadikan kata negatif tadi menjadi kata positif. Tahu nggih kata positif nggih? Misalnya tidak boleh rame di kelas. Berarti kata positifnya? Bukan diam. Harap tenang saat pembelajaran. Nah, pokoknya yang negatif itu nggak boleh ada jangan, tidak, melarang-larang nggak boleh. Nah, ketiga, dari kata-kata positif itu, kita akan membuat namanya nilai-nilai kebijakan. Kebijakan ya. Kebajikan sebenarnya. Maaf. Yang bersifat umum. Supaya nanti ketika dia melanggar, meskipun ngapunten nggih, tidak sesuai dengan apa yang tidak disampaikan, itu akan kena nanti keyakinan. Dan nanti akan menjadi keyakinan kelas yang terbentuk. Contoh, jadi saya sudah nyoba di kelas 7C kemarin, jadi kesepakatan kelasnya mereka nempel, nah ini, boleh makan. Ada lagi, tidak ada UH, ada. Tidak ada PR ya. Jadi, terima kasih Ustaz Afi sudah mengizinkan. Jadi mereka menempel semuanya, terus dari kata-kata ini saya suruh mengelompokkan, ternyata ada ini, tidak ada PR, tidak ada UH, ada waktu bermain, game itu ya, maksudnya game belajar ya, bukan game HP. Kemudian ada yang boleh pakai HP, nah karena peraturan sekolah nggak boleh, jadi saya nggak saya makan. Boleh rame, nah mereka boleh sendiri. Terus boleh makan permen dan lain-lain, silakan ditulis. Nah ini saya buat kata positifnya, kelihatan nggak ya? Ini ya, tidak ada tugas dan UH, oke. Apa kata positifnya? Mengerjakan tugas sampai tuntas sebenarnya, itu terpotong. Mengerjakan tugas. Nanti secara guru kita bisa memasukkan nilai UH dan PR dari nilai tugas. Tapi konsekuensinya adalah tugasnya harus selesai. Enggak carry enggak ketinggalan, enggak mengerjakan. Nah, itu harus selesai dan dikumpulkan. Nah, ini saya gabung yang UH sama PR ini. Ada waktu bermain. Oke, nah, kita buat pembelajaran berupa game. Nah, kita akhirnya mendapatkan PR bahwa ya pembelajarannya harus ada gamenya. Terus yang berikutnya boleh makan sama boleh rame ini saya gabung. Boleh makan, boleh rame. Boleh makan dan rame ketika guru selesai menjelaskan. Nah, kata-kata positifnya kita hilangkan yang jelek-jelek. Nah, setelah secara detail kita kelompokkan menjadi kata positif, kita simpulkan menjadi keyakinan kelas dengan secara umum, yaitu tanggung jawab ya. Kan ini kan pengerjaan tugas tanggung jawab. Pembelajaran berupa game, kreatif. Boleh makan dari boleh rame ketika selesai menjelaskan. Nah, ketertiban. Nah, dengan ini keyakinan kelas yang sudah universal ini atau sudah umum, kita bisa terapkan ke kelas-kelas. Nah, nanti bisa konsekuensinya apa atau mungkin bahasanya bukan konsekuensi ya. Supaya kesalahanmu bisa diperbaiki, apa yang harus kamu lakukan gitu bahasanya. Nah, tanggung jawab akhirnya kan menjadi tidak harus tugas tok kan. Misalnya membawa buku, membawa peralatan kelas, kan akhirnya kita bisa. Karena dia secara umum kita, keyakinan kelasnya. Maka inilah yang sudah terbentuk menjadi lebih simpel, tapi secara umum bisa digunakan untuk semua hal atau aktivitas yang dilakukan di kelas. Ada videonya, tapi videonya cukup lama, jadi kita skip saja ya. Nanti tolong di-subscribe, nanti saya kasih videonya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini yang posisi khusus untuk guru ya. Mungkin sebenarnya sama orang tua juga, bahwa kita harus bisa memposisikan diri kita salah satu dari 5 ini. Kalau bisa, poin yang nanti yang kelima. Nah, kita kenali dulu, Gi. Jadi Ustaz-Ustazah, ada 5 poin. Nah, monggo, jangan merasa yang di mana ini. Penghukum, biasanya
beliaunya bilang, patuhi aturan saya atau kamu awas ya. Ayo awas loh kamu kalau gini ya, biasanya gitu. Atau lah kalau peraturannya seperti ini ya sudah, kamu melanggar, nggak ada toleransi sama sekali, itu penghukum. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu sangat kecewa, mengeparsan ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau kadang gini, yang dulu pernah saya lakukan juga, bahwa kayak kamu nggak kasihan sama saya lo sudah nyiapin kayak gini, kamu kok kayak gitu sih rame. Nah, kan kita merasa sedih, kamu kok nggak kasihan sama saya sih. Nah, gitu. Saya jauh-jauh dari rumah menyiapkan ini untuk kamu. Orang bilang, nah gitu. Gitu. Berikutnya teman. Nah, ini biasanya kaula muda yang umurannya nggak jauh sama anak. Nah, ini biasanya. Ayolah bantulah. Ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya. Pokoknya friendly lah. Kadang ini yang biasanya kelewatan bahwa ketika dia bersalah, ya udah kamu kan bestiku, ya nggak apa lewat aja lewat. Terus pemantau, ini biasanya yang mendapatkan tanggung jawab khusus ya. Jadi apa yang telah kamu lakukan? Jadi dia kamu sudah melakukan apa yang kamu lakukan, seperti penasihat gitu, menanyain saja supaya dia tahu apa salahnya. Dan manajer ini yang menjadi harapan kita bahwa kita menjadikan posisi kita menjadi manajer. Contoh salah satu kata-katanya adalah jika kamu meyakininya, keyakinan kelas tadi, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita menawarkan. Kita nggak pernah usahakan tidak untuk mendikte anak-anak dan anak-anak melakukan itu semua. Kita mengarahkan. Meskipun kita ingin seperti itu, tapi kita bahasanya itu kalau menurutmu seperti itu salah apa tidak? Kalau salah, salahnya di mana? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa? Terus untuk memperbaikinya, kamu harus melakukan seperti apa? Kepada temanmu, kepada kelasmu, supaya kamu diterima kembali ke teman-temanmu, kamu harus seperti apa? Nah, ini perbedaan secara tabel, gitu. Nah, ini tadi ya, identitas gagal, identitas sukses atau berhasil. Ketika perilaku kontrol negatifnya sudah dilakukan kayak penghukum dan membuat orang merasa bersalah, sebenarnya kita sudah mematikan identitas mereka menjadi orang yang sukses gitu. Misalnya nih, guru menghardik, menyakiti, menyindir, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, pokoknya berbau perasaan lah kalau pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ini. Jadi kita menyerang hatinya, verbalnya. Itu kadang akan membuat dia itu gagal. Saya dapat cerita dari anak-anak, Ustaz, adik saya itu loh, Ustaz, dikatain, apa yang anak, bla ya dikatain. Dia langsung nggak masuk seminggu, Ustaz. Kok segitunya ya, anak SD itu. Jadi memang buat masa bersalah ini cukup dalam. Identitas sukses yaitu kita berteman, bisa, yaitu lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah nanti Bapak Ibu bantu, bantu bereskan. Kita boleh membantu anak-anak menyelesaikan masalahnya, tapi harapannya tidak ya. Karena kalau kita membantu, anak itu akan kehilangan potensinya untuk berpikir kritis menyelesaikan permasalahan. Nah, ini sebenarnya saya kadang sering ini, karena kan saya suka membantu. Lebih kelewatan ternyata, ya Allah. Artinya anak-anak ternyata akhirnya nggak bisa kreatif dan berpikir kritis. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kemudian pemantau, nah ini yang tadi menghitung dan mengukur, hanya melihat saja, seperti bos ke anak buah gitu ya. Kamu ini, kamu nilainya jelek ini. Dan manajer, nih, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Hanya mengajukan pertanyaan, memfasilitasi. Jadi kita menanyai permasalahan, terus menawarkan solusi. Kalau dia oke, laksanakan. Kalau enggak, apa yang ingin kamu lakukan? Berikutnya, solusi. Apa yang bisa kamu perbaiki atau apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sudah kamu buat. Kita cuma bantu fasilitas. Contoh, misal ada anak yang bajunya disobek temennya, kancingnya copot misalnya. Nah, ketika kancingnya copot, ketika anak yang bajunya copot tadi kancingnya, pengen kancingnya dikembalikan lagi. Nah, akhirnya solusinya bagaimana? Padahal anak yang melakukan kesalahan itu nggak bisa masang kancing ini. Akhirnya, baiklah, berarti solusinya adalah membetulin kancingnya ya. Iya, berduanya setuju, iya. Maka gurunya membantu. Ya udah,
saya panggilkan guru misalnya seni budaya untuk mengajari kamu menjahit kancing. Kita memfasilitasi, tapi mereka sendiri yang melakukan. Misalnya, saya belum mengerjakan tugas Ustaz. Oh, apa tugasnya? Membuat desain misalnya. Harus dicetak, oke. Tapi kamu sudah selesai? Sudah Ustaz, bla bla bla. Ya udah, kita bantu untuk printer misalnya. Kita cuma memfasilitasi, tapi tidak menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Jadi gak kita, terus tak printkan, nggak gitu. Gitu. Mereka nge-print sendiri, kita cuma menyediakan media, monggo, kerjakan. Dan terakhir, segitiga restitusi, ini ketika ada anak-anak punya permasalahan kasus di masing-masing anak-anak. Gitu. Secara definisi, ini tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan, sehingga murid bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kadang mereka itu dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, di restitusi ini kita coba buat supaya anak-anak itu tidak dibuang oleh kelompoknya, gitu. Tetap bisa kembali dengan versi yang lebih baik. Terus proses kolaboratif, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain setelah melakukan kesalahan. Saya tambahkan. Ini yang secara umum, langkah-langkahnya yang sudah saya coba praktikkan juga kemarin di setting time. Bahwa langkah pertama segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yaitu panjenengan sebagai guru atau sebagai pewawancara bahasanya. Itu ketika ada kasus, misalnya kasus mencuri misalnya. Suruh cerita dulu ya. Kamu mencuri kenapa alasannya? Seorang pasti punya, ini nanti pakai ini. Kamu kira-kira mencuri itu kenapa? Terus dia akan cerita bla bla bla. Terus Ustaz, saya mencuri itu karena misalnya kebutuhan. Saya itu atau misal saya mencuri karena saya ingin bersenang-senang dengan teman saya, sebenarnya bercanda, bla bla bla. Jadi motivasi tadi kembali ke motivasi. Nah, kita sebagai guru jangan langsung menyalahkan. Kamu salah, tak panggilan polisi kamu benar. Jangan gitu. Tapi kita menstabilkan identitas dulu. Di mana mereka itu ketika melakukan kesalahan, identitas mereka itu masih gagal. Kita harus stabilkan dulu jadi sukses atau setidaknya sama. Dengan cara apa? Kita mengiyakan dulu apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya, tadi mencuri, karena saya butuh teman-teman bermain, tapi caranya saya adalah ya menyembunyikan. Sebenarnya saya cuma menyembunyikan Ustaz, nggak sampai menyuri, sampai menjual, enggak. Tapi teman-teman uduhnya mencuri. Nah, itu kan. Terus kita nyambung, oh gitu. Ya memang kita dalam belajar butuh yang namanya kesenangan. Kan bosen ya, belajar terus ya. Jadi mungkin bermain dengan teman adalah solusi terbaik untuk menghindari kebosanan. Tapi caranya mungkin kurang tepat ya. Intinya kita sefrekuensi dulu. Kita setuju dulu apa yang dia lakukan. Karena secara umumnya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Jadi kita mendukung bahasanya gitu. Bukan mendukung ya. Kita merasa bahwa siswa ini melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan juga. Gitu. Biasanya kita stabilkan juga. Nah, setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Pasti ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tadi kebutuhan dasar manusia. Kamu tentu punya banyak alasan tadi kenapa alasannya. Ini lebih detail. Kenapa kok harus bertindak seperti ini? Apa yang menjadi faktornya kamu lakukan ini? Setelah itu bagaimana? Bla bla bla. Ini yang biasanya lebih tajam. Terus yang terakhir nanti, apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini salah? Nah, atau menurutmu bagaimana? Apakah tindakanmu ini salah atau betul? Nah, jadi kita giring seperti itu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita tanya, kira-kira dari perbuatanmu itu kamu telah melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan yang mana? Jadi dia akan menjawab sendiri. Misal, saya tanggung jawab Ustadz belum melaksanakannya. Nah, bagi tanggung jawab ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah mengetahui keyakinan yang kamu tidak lakukan? Yang terakhir adalah biasanya ada komitmen setelah kamu sudah tahu, sudah sadar, dan tahu bagaimana solusinya, komitmenmu bagaimana ke depannya. Jadi tadi mencuri, iya Ustaz, ke depannya saya tidak akan bermain seperti ini lagi, menyembunyikan barang, dan sebagainya. Yang ngomong mereka sendiri.
kita nggak usah. Kecuali kalau mereka diem, nggak punya ide, nah kita pancing. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Gitu. Kita tawarkan. Ada contoh? Sebentar, Kak. Music. The Bluetooth device is ready to Ada contoh sedikit. The Bluetooth device is connected successfully. Nggak bisa. Selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Sarif, habis ini ada kegiatan enggak? Enggak tahu. Saya tahu. Ada tugas PR atau yang lainnya? Beda ya. Ya. Mas Sarif tahu kenapa saya panggil untuk ajak ngobrol berdua seperti ini? Nah, kasus Ustaz. Oh, kasus. Ya. Kasus apa kira-kira? Rame di kelas. Ramai di kelas. Jadi sudah tahu ya, menyadari ya. Jadi ada memang beberapa temanmu di kelas, ada yang merasa terganggu dengan kamu rame atau membuat gaduh di kelas ketika gurunya menjelaskan. Ya, memang ada yang senang, ada yang tidak nyaman. Jadi sini saya ingin mengklarifikasi dulu. Kira-kira kenapa kok kamu rame ya, terutama nanti membuat kegaduhan di dalam kelas ketika dalam proses pembelajaran? Enggak tahu rasanya waktu belajar bosan aja. Bosannya dilampiaskan dengan cara ngomong gitu atau bermain? Ya apa tuh hiburan dengan teman. Oh, hiburan dengan teman. Tapi pernah nggak ada guru yang sampai menegur atau temennya mungkin menegur? Paling diingatkan saja. Diingatkan. Untuk sekarang tidak ada. Itu sudah berhenti setelah diingatkan atau lanjut untuk bermain? Ya kadang-kadang kan. Ya Mas Arif, jadi memang rasa bosan dalam belajar itu memang akan selalu datang ya, itu wajar. Tapi lihat kondisi teman-temannya yang pada saat itu mau belajar serius, harus terganggu dengan kegiatan itu ya. Jadi kamu tahu ya itu kurang bagus ya untuk dilaksanakan di pembelajaran. Ya. Ya. Kira-kira menurutmu ketika sudah menyadari itu, apa yang bisa kamu lakukan supaya teman-temanmu ketika belajar tidak terganggu lagi oleh senanganmu? Ya mungkin menahan diri sampai pelajaran selesai baru bisa ngobrol. Oh ya, bisa ya dilakukan ya. Karena ya Bismillah, semoga bisa. Karena memang kesenangan itu ya selalu muncul tiba-tiba dan tidak mengenal waktu. Tapi tolong dikondisikan ya Mas Arif ya. Jadi kalau bisa dikondisikan. Ya, gitu ya Mas Arif ya. Tolong dilaksanakan dan tidak diulang lagi. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum. Videonya belum dibalik ya. Ya, Ustaz-Ustaz seperti itu kurang lebihnya yang sudah saya praktekkan di kelas-kelas yang saya masuki, bahwa memang sedikit belajar mungkin tadi yang saya tampilkan belum mirip sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Kita tidak menghalangi. Saya dulu pernah lihat juga Ustaz Kafi juga menjelaskan juga mirip seperti itu. Mungkin hanya tinggal teorinya saja gitu, nama-namanya saja yang belum tahu. Tapi Ustaz Kafi juga sudah melaksanakan mirip seperti tadi, tidak langsung menghardik, oh kamu salah, kamu membuat onar dan sebagainya. Tapi kita giring mereka yang mencerita. Kalau saya tadi sebagai penerjemah bahasanya, dia ngomong sedikit, saya ulangi lagi dan saya jelentrehkan, terjemahkan lah secara luas gitu. Oh seperti ini ya, sesuai ini ya, jadi gitu. Jadinya memang kita perlu adanya menstabilkan identitas, validasi kesalahannya, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Nah seperti itu saja. Monggo kalau mau ada yang didiskusikan dan ditanyakan, kita bisa berdiskusi lebih dalam, karena memang budaya positif ini perlu kita kuatkan di anak-anak dan setelah guru-guru juga, supaya tepat kita dalam menangani segala hal yang dilakukan anak-anak. Tadi termasuk disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
kemudian ada posisi kontrol, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada restitusi, dan lain sebagainya, ada hukuman, dan sebagainya. Itu perlu kita pahami dan semoga kita bisa menempatkannya sesuai dengan porsinya yang benar. Gitu. Yang intinya adalah kita fokus ke anak-anak tumbuh sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau bahasa guru penggerak, sesuai kodratnya masing-masing. Kalau dia memang sukanya lari, ya kita fasilitasi sesuai dengan apa dia lakukan. Ya lari ya berarti praktek gitu ya. Atau kinestetik ya kita ajak praktek atau ajak bermain atau ajak sesuatu yang bergerak gitu. Kalau dia memang orangnya auditori, ya kita kuatkan auditori dalam pembelajarannya. Kalaupun dia suka menggambar, ya kita bebaskan dalam menggambar gitu, dalam berkarya. Bahkan mungkin dalam mengerjakan tugas apapun, dia mengerjakannya pakai gambaran, ya monggo diperbolehkan. Yang penting nanti dia bisa menjelaskan, maksudmu gambar itu seperti apa, jawabannya bagaimana gitu. Jadi bisa bervariasi. Seperti itu satu saja kurang lebihnya. Adakah yang mau didiskusikan? Oke, monggo Ustaz Anang. Terima kasih Ustaz Aziz, materinya sungguh luar biasa di sekelas. Terima kasih Ustaz Aziz, materinya sungguh luar biasa. Ini adalah materi bertaraf nasional ataupun mungkin internasional ya. Yang mana di dalamnya sungguh luar biasa ya. Yang mungkin ini perlu kita bisa terapkan di sekolah kita. Yang ini saya tanyakan adalah dari kesekian materi tersebut sudah dipaparkan dan tentunya harapan kita adalah kita bisa menerapkannya dalam keseharian di sekolah kita. Ada salah satu kasus yang mungkin ini menjadi suatu kebiasaan dan mungkin ini kita jumpai setiap hari. Nah, mungkin nanti dari materi ini bisa menjadi solusi terhadap hal tersebut. Ya. Salah satu contoh kasusnya adalah pelanggaran ketika dalam sholat jamaah. Yang mana kita ketahui setiap hari ini sudah mesti tentu ada yang melanggar gitu ya. Dan Ustadz Mundir sendiri mungkin dari cara yang halus seperti makhluk halus hingga cara yang kasar ya sudah dilaksanakan, ya, sudah ditempuh. Akan tetapi tetap masih ada aja anak-anak yang melanggar. Ya. Dan itu jumlahnya tidak 1, 2, atau bahkan berpuluh-puluh. Nah maka kalau panisme hukumannya itu kita mengacu dalam materi yang dipaparkan Ustadz Aziz ini, apakah ada solusi? Materi ini menjadi solusi terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak ini. Ya, misal yang melanggar hari kemarin itu sekitar 15, apakah dihukum sesuai dengan kompetensi mereka ya? Misal ada yang suka lari-lari suruh lari, atau yang suka gambar suruh gambar, itu anak 15 itu ya. Atau dihukum secara komunal gitu ya. Nah mungkin nanti ini bisa menjadi solusi terhadap masalah anak kita, terutama dalam pelanggaran di bab ibadah. Ya. Saya kira cukup sekian, semoga mendapatkan jawaban terbaik. Terima kasih Ustaz Anang. Pertanyaannya luar biasa sekali dalam penerapan yang saya paparkan tadi, bahwa memang dilema ketika anak-anak melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dalam sekolah, apa yang harus kita lakukan. Memang secara struktural, ya, iya langsung jawab dulu. Secara struktural memang harusnya sesuai dengan apa yang sudah dibuat peraturan sekolah atau keyakinan sekolah. Tapi memang yang lebih betulnya lagi, kita ajak diskusi kenapa kok kamu lakukan ini terus, alasannya kenapa kamu kok terlambat. Kira-kira yang membuat kamu terlambat itu apa? Satu-satu memang harusnya, tapi karena memang komunalnya cukup banyak, mungkin yang pertama yang diterapkan adalah keyakinan sekolah yang sudah ada, tapi setelah itu atau dibalik itu, kita juga sampaikan ke anak, kira-kira kenapa kok kamu seperti ini, alasannya seperti apa. Setelah ditanya satu-satu, kita tawarkan, menurutmu supaya kamu tidak melanggar lagi, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau ketika dia menawar, itu aja Ustaz, menulis istighfar. Nah, kalau menurut panjenengan, tidak terlalu mengena atau tidak terlalu manjur untuk membuat anak ini lebih baik, untuk lebih awal tepat waktunya masuk musola, ya jangan tawarkan yang lain. Masa seperti itu aja, coba yang lain, misalnya tambahin ini, tambahin itu, gitu.
Jadi jangan cuma menambahkan dan menawarkan sesuai dengan yang panjenengan rasakan. Oh ini loh yang bisa membuat dia itu patuh ikut mengikuti peraturan di sekolah atau keyakinan di sekolah. Seperti itu Ustaz. Jadi memang nggak bisa langsung komunal karena setiap anak itu berbeda-beda dan kita tidak boleh mikir bahwa setiap anak itu sama. Nggak boleh. Itu kita larang karena semua anak itu beda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti itu kurang lebih. Jadi kita. Monggo Ustaz Nailul. Suara saya kayak gini tapi. Nah, apa ya? Deketin. Sebenarnya bukan teori baru sebenarnya. Karena dulu di sekitar tahun berapa ya? Ada di buku quantum learning itu sudah ada istilah kita itu ke dunia anak-anak dulu baru anak-anak kita bawa ke dunia kita. Oh iya. Jadi kita itu berusaha untuk memposisikan diri sebagai mereka dulu sebelum kita membawa mereka kepada dunia kita. Sehingga kita berusaha untuk menggali kenapa sih kok mereka melakukan ini itu. Kita perlu tahu dulu. Jadi kita jangan nggak peduli dengan apa penyebab mereka melakukannya. Terus kita melakukan menegakkan hukum sesuai peraturan misalnya gitu ya. Jadi intinya kita perlu tahu dulu apa yang penyebab mereka melakukan itu. Nah itu biasanya ini apa ya lebih ke pertanyaan ya, pertanyaan atau sharing ya? Iya sharing nggak apa-apa. Jadi kita ini sebagai guru mungkin mindset kita itu perlu kita tata dulu gitu. Karena seringkali walaupun kita ngerti teorinya, kita mindset berpikir awal itu sudah sering menjustifikasi dulu. Sehingga kalau ada siswa melanggar, akhirnya perlakuan kita itu kurang tepat. Terus kemudian mungkin yang jadi pertanyaan adalah teori-teori yang dijelaskan tadi itu lebih cocok untuk anak usia berapa? Oh. Karena yang saya tahu anak-anak yang sudah mulai bisa diajak bicara itu ya anak-anak usia SMA gitu ya. Kalau anak-anak SMP ini belum semuanya kalau menurut saya, belum semuanya. Ada anak yang sudah bisa diajak bicara, diajak berpikir, diajak membuat menyimpulkan sesuatu dan mereka melakukannya. Ada yang belum, ada yang masih anak-anak banget seperti itu. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah teori-teori yang disampaikan itu kan teori-teori dari orang-orang liberal ya. Orang-orang liberal yang kita perlu waspada dengan teori-teori liberal itu. Di mana teori-teori liberal ini memberi kebebasan kepada setiap orang. Yang itu pada dasarnya adalah tujuan mereka agar mereka jauh dari nilai-nilai ketuhanan seperti itu. Sehingga kita perlu mengukur juga ketika mengajak anak-anak diskusi itu nilai-nilai yang sudah di dalam kepala mereka itu sudah sesuai dengan ini enggak. Kalau ada yang enggak sesuai ya ada juga hal yang harus kita arahkan. Kita enggak 100% menggali itu dari anak-anak semua. Sorry. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Nailul. Jadi memang sangat luar biasa ya pertanyaannya dan mendalam. Ya, saya jawab pertama tadi tentang umur atau usia. Jadi memang secara prakteknya untuk restitusi itu untuk semua umur. Hanya saja bahasanya yang berbeda-beda setiap umurnya. Kalau nanti memang di SD ya tidak langsung mengarahkan ya, tapi memang tuntun sebentar dikit-dikit kita. Memang untuk anak-anak yang sudah bisa berpikir kritis yang mudah sekali diajak untuk berestitusi. Tapi secara umum memang semuanya bisa. Untungnya memang di SMP setengah bisa setengah enggak. Nah makanya kita tadi butuh menawarkan. Ada sebuah tawaran yang tadi kita berikan supaya anak-anak juga terlatih untuk mempertimbangkan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Dan yang kedua adalah terkait tadi paham-paham tadi. Memang kebetulan yang minggu yang lalu saya juga menjelaskan tentang visi impian saya bahwa membentuk generasi kreatif yang berakhlak mulia, di mana memang saya menekankan semua hal yang kita lakukan atau anak-anak lakukan itu harus berdasarkan akhlak mulia. Kebetulan sekolah kita Islam terpadu, maka pedomannya atau batasannya di syariat Islam itu sendiri. Sehingga memang
semua yang saya sampaikan itu hanya sebuah alat untuk pola pikirnya Nana, isinya Nana itu memang harus sesuai dengan syariat-syariat Islam yang sudah kita breakdown menjadi sebuah peraturan yang sesuai dengan anak-anak. Jadi posisi kontrol tadi sebenarnya secara teknis tidak harus menjadi manajer terus, tapi bisa berpindah-pindah. Dikondisikan dengan konteksnya anak-anak, kalau memang dia ngapunten sampai menghina agama atau mungkin melanggar agama, nah kita bisa menggunakan penghukum atau mungkin pemantau. Jadi bisa fleksibel. Memang diharapkan kita mayoritas manajer, cuman kita bukan dilarang untuk berganti posisi, boleh, monggo. Hanya sebagai pengenal saja bahwa saat ini saya posisinya penghukum, saya posisinya membuat masa bersalah seperti itu. Jadi ya alhamdulillah karena kita ada sekolah Islam ya, syariat Islamnya harus tetap berlaku. Apapun yang disampaikan atau digunakan dalam alatnya ya, dalam memfasilitasi atau melayani anak-anak dalam belajar, kita pahami, tapi kita tidak gunakan 100%. Kita tetap harus berakhlak mulia tadi, sesuai dengan visi yang sudah ditentukan bahwa harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau enggak, ya seperti ini konsekuensinya, lebih universal. Seperti itu. Oh iya, silakan Pak Mudir. Matur suwun Ustadz Aziz. Menanggapi tadi yang disampaikan Ustadz Anang, jadi ke depan ini supaya tidak jadi teori saja Ustadz, saya berharap ini juga diterapkan di keterlambatan ibadah, uji coba Ustadz, 1 bulan, monggo timnya Ustadz Aziz menggunakan teori yang ini untuk menangani anak-anak yang bermasalah itu. Nah, yang guru penggerak siapa aja Ustaz? Nah, itu nanti saya kasihkan. Nah, coba nanti kira-kira 1 bulan 2 bulan. Nah, kalau berhasil Ustaz, saya mau belajar secara secara intens. Ya, kita butuh bukti dulu Ustaz. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustaz Mundir. Memang dalam tahap belajar saya juga mempraktekkan juga, mencoba di skala yang lebih kecil dulu sebelum saya mempraktekkan di skala yang lebih besar, sehingga ketika saya cuma kelas 8 maka saya coba di 8C dulu. Nah, nanti terima kasih Ustaz Mundir masukannya, nanti kalau ada yang mungkin melanggar akan saya coba restitusi gitu. Jadi satu-satu, tapi nanti secara komunal tetap jenengan yang berhak. Tapi saya cuma satu-satu tak kirim, saya tarik, saya tanyain, habis itu nanti saya laporkan ke jenengan, kita coba nanti apakah berhasil atau tidak. Karena kayak contoh itu azam, itu kan sering terlambat. Akhirnya kemarin kita diskusi, sharing time, dan ternyata dia mau berangkat jam 7, kalau enggak jam 7 masuk, maka dia menyatakan diri, saya akan menyapu 1 minggu, Ustaz. 1 minggu? Kok ringan? Loh Ustaz, menyapu itu hal yang saya benci Ustaz. Nah gitu, ya udah. Terus kalau telat lagi, saya akan ngepel seminggu. Saya di rumah nggak pernah ngepel, ya udah ngepel. Nanti dia sendiri yang buat. Nah, coba nanti kita terapkan di peraturan yang levelnya lebih naik, ya. Mungkin semoga saja bisa. Kebetulan Azam hari ini sakit, jadi belum bisa dipraktikkan. Baik, terima kasih Ustaz Sada atas pertanyaannya dan responnya, dan terima kasih juga sudah menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Semoga berkah dan semoga dimanfaatkan, bukan saya saja ya, tapi panjenengan yang mendengarkan. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Sada atas partisipasinya. Saya cukupkan dan kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Dan kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut adalah penerapan pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas 7C, bagaimana? Oke. Adakah yang hari ini tidak masuk?
Baik. Siapa? Firman. Baik, kita doakan semoga Firman bisa segera masuk ke sekolah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik ya, anak-anak. Jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran seni rupa. Tapi sebelumnya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dulu. Lebih tepatnya keyakinan kelas 7C di mapel seni rupa. Oke? Nah, sebelum itu kita akan membuat kesepakatan kelas di mana silahkan kalian mengutarakan pendapatnya, keinginannya ketika belajar di seni rupa nanti boleh apa, tidak boleh apa, harus melakukan apa, dan tidak boleh melakukan apa. Ya, di sebuah sticky note yang sudah saya siapkan, nanti silakan ditulis satu anak satu saja ya, untuk pesan yang atau keinginannya ketika pembelajaran saya harus seperti apa, harus bagaimana. Oke? Halo? Oke? Baik. Bisa dibantu saya untuk membagikan ini satu-satu? Bagian satu ya. Tulis dulu ya. Silakan ditulis. Aduh, angel. Nah. Ya, kalau sudah silakan langsung ditempel. Tidak perlu dikasih nama. Ditulis apa yang menjadi keinginanmu di kelas saya. Baik, saya minta karena ini sudah berkelompok ya. Oh iya, silakan. Kalau tidak ada uang. Oke. Baik, halo halo. Halo 7C. Oke. Baik, setelah ini saya minta tolong bantuannya perwakilan kelompok ini ya, ada berarti 4. Maju, silakan ditulis. Belum. Silakan dituliskan. Nah, silakan 4 tadi. Halo. Jadi, perwakilan 4 nanti, silakan dibaca semuanya, terus tuliskan di sini. Yang sama cukup tulis 1 saja. Jadi, kamu mencari yang sama, tulis 1, kalau beda tulis lagi nomor 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke, silakan perwakilan, bisa bantu saya. Sini, siapa? Dari sini. Ya, Abian, Sel, Alvaro. Ya. Silakan, dibaca dulu. Abian, atau siapa? Ya. Tadi sudah membuat. Halo? Tadi sudah mengutarakan semua pendapatnya, sudah menyampaikan keinginannya dan ditempel di kesepakatan kelas. Tadi sudah dibantu perwakilan kelas untuk mengelompokkan, ya. Halo? Ya, enggak apa-apa. Ya, tadi sudah diminta mengelompokkan, ternyata tidak ada UH. Ada waktu bermain game, tidak ada PR,
boleh makan permen dan lain-lain, boleh ramai. Gitu ya? Ramai ya. Baik. Nah, ini adalah kesepakatan atau kata-kata kesepakatan yang sudah terangkum dari yang sudah diinginkan satu kelas. Mari kita buat menjadi sebuah kata yang baik supaya menjadi doa untuk kita semua. Yaitu merubahnya menjadi kata positif. Positif. Nah, sekarang jika tidak ada, ini saya jadikan satu ya, UH atau PR ini ya. Tidak ada UH, kira-kira kata positifnya seperti apa? Harusnya ini sama ya, ini sama ini PR gitu harusnya. Boleh, nggak ada UH nggak apa-apa, tapi coba buat kata positifnya seperti apa? Ya? Nggak tahu, oke. Baik, kata positifnya adalah tidak ada UH, berarti mengerjakan tugas, ya. Jadi pengganti UH adalah mengerjakan tugas. Nah, tugas kalian kerjakan, maka tidak ada UH plus tidak ada PR, ya. Kalau kalian tugasnya belum selesai, berarti ada PR, gitu ya. Sepakat ya? Oke. Nomor 2, ada waktu bermain game. Kata positifnya bisa dibantu? Oh, HP enggak boleh. Nah, sini. Ya. Nah, kita buat sebuah kata positif gini aja. Pembelajaran berupa game gitu aja. Oke? Ya. Pembelajaran berupa game. Jadi nanti bentuk pembelajarannya menjadi sebuah permainan, gitu ya. Terus ini sudah. Nih, boleh makan permen dan lain-lain. Sama ini. Kata positifnya ya. Yang nggak boleh nasi. Lagi ada lagi? Dua ini bisa dikombinasikan. Apa? Boleh makan dan boleh rame. Kata positifnya apa? Ayo. Bukan itu kata negatif. Nah, lebih tepatnya boleh makan atau boleh rame ketika sudah selesai menerangkan. Betul. Ya, Bing. Boleh makan dan ramai ketika guru selesai menjelaskan. Oke. Baik, ya. Ya. Jadi selanjutnya setelah kata positif telah terbentuk, kita buat keyakinan kelas lebih umum lagi. Kira-kira kalau mengerjakan tugas berarti kalian melaksanakan nilai apa? Kayak percaya diri kah, mandiri, tanggung jawab? Tanggung jawab. Oke, tulis tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Terus kalau pembelajaran berupa game, berarti nilai apa yang ingin kalian terapkan? Kreatif, inovatif? Kreatif. Oke. Kreatif. Terakhir, ketika boleh makan dan ramai ketika gurunya selesai mengerjakan, berarti nilai apa yang ingin kalian terapkan? Sopan, santun, beradab, apa?
ketertiban. Nah, sip. Ketertiban. Nah, jadi dari apa yang kalian inginkan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan yang sama dan yang tidak sama ya. Kemudian kita ubah menjadi kata positif supaya menjadi doa untuk kita semua. Terakhir, menjadi sebuah keyakinan kelas yang secara umum seperti ini. Ya, ini. Ketertiban, boleh makan ketika gurunya selesai menjelaskan. Ya, baik. Saya minta tolong 7C untuk membacakan bersama-sama ini ya. Keyakinan kelas 7C. 1. Tanggung jawab. 2. Kreatif. 3. Ketertiban. Yuk, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 1. Tanggung jawab. 2. Kreatif. 3. Ketertiban. Baik, sepakat ya dengan keyakinan kelas ini ya? Oke, siap. 7C. Baik, semoga kita bisa tetap melaksanakan keyakinan ini di setiap pelajaran seni rupa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembelajaran seni rupa. Setelah melaksanakan pengimbasan dan penerapan keyakinan kelas, maka ada beberapa refleksi yang saya lakukan. Yang pertama, refleksi kepada guru tentang pelaksanaan diseminasinya, yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di SMP IT Al-Uswah Surabaya. Terdapat 14 guru yang menyimak kegiatan ini. Kemudian untuk refleksi siswa, pembuatan keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 7C saya lakukan pada tanggal 15 Agustus 2024. Siswa sangat antusias dalam membuat keyakinan yang diinginkan oleh anak-anak. Refleksi diri, yaitu setelah saya melaksanakan aksi nyata, perasaan saya menjadi sangat tertantang dan bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep inti dari budaya positif di SMP IT Al-Uswah Surabaya. Rencana perbaikan untuk implementasi berikutnya. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah selalu merefleksikan hal yang sudah dan belum baik di setiap kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman diri berkaitan dengan budaya positif. Demikian diseminasi, penerapan, dan penjelasan tentang aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.